Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam literasi. Yang terhormat Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Yang kami hormati pendiri Rumah Baca Fortuna Management. Dan yang kami banggakan seluruh talent Fortuna Management. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan secara virtual dalam rangkaian acara Soft Opening Rumah Baca Fortuna Management, Selasa 27 Juli 2021. Untuk mengawali acara ini, marilah kita saksikan bersama tari pembukaan Tari Puspanjali yang akan ditarikan oleh 42 NA Mita dan 42 NA Widi. Selamat menyaksikan.
Sebagai ungkapan kesadaran dan semangat kebangsaan, marilah kita kumandangkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Petugas, disilakan. Hadirin yang saya hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Petugas, disilakan. Doa. Doa akan saya pimpin sesuai ajaran Hindu. Mohon umat lain menyesuaikan. Om Bhurbusu Tutsuwiturwarenyam Bhargo Dewasya Dhimahi Dhyayana Prachodaya. Om Wakantunda Mahakaya Surya Koti Samamprabha Nirvigna Kurumedewa Sarva Kasvesya Sarvada. Om Saraswati Namo Sutyabhyam Warade Kamarupini Vidya Ramban Karesyani Siddhir Patu Mesadu. Om Anubhadra Kratavyatu Veswata. Om Awignamastu Namo Siddhu. Ya Tuhan yang Maha Agung, sumber segala cahaya dan segala kehidupan, semoga Engkau berkenan menganugerahi pikiran kami dengan cahayamu yang maha suci. Om yang widi yang maha bijaksana,
Kami yakin bahwa tiada suatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan-Mu. Karena Engkaulah Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur alam semesta ini. Ya Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, mohon berkenan menjauhkan kami dari segala halangan dan rintangan sehingga acara soft opening Taman Baca Fortuna Manajemen Selasa 27 Juli 2021 yang kami laksanakan pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Ya Tuhan penguasa ilmu pengetahuan, anugerahkanlah kecerdasan pada semua peserta dalam kegiatan ini, sehingga mereka selalu berlimpah kecerdasan dan kemuliaan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga kegiatan ini berjalan tanpa halangan. Om Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Punam Bhavantu. Om Dewa Suksama Parama Cintya, Ya Nama Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama pembacaan visi misi Rumah Baca Fortuna Manajemen yang akan dibacakan oleh 42 NA EK. Untuk itu, disilakan. Visi misi Rumah Baca Fortuna Manajemen. Visi menumbuhkan geliat literasi yang nantinya akan berkembang hingga menjadi perilaku gemar berliterasi pada masyarakat dengan cara yang sederhana dan mudah. Misi 1. Menghimpun bahan-bahan bacaan yang bermutu dengan berkualitas baik dalam bentuk buku, majalah, novel, literatur, komik, dan bahan bacaan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama kepada generasi muda. 2. Memfasilitasi kebutuhan literasi masyarakat melalui rumah baca. 3. Menghasilkan pola hidup masyarakat yang literat. Selanjutnya kami mengundang pendiri Rumah Baca Fortuna Manajemen Singaraja untuk memberikan sambutan. Untuk itu disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali, talent Fortuna Manajemen yang sangat luar biasa dan saya banggakan. Hari ini adalah awal sejarah bagi kita semua. 27 Juli 2021 yang sekaligus bertepatan pada ulang tahun Fortuna Manajemen ke-19. Saya resmikan soft opening rumah baca Fortuna Manajemen. Ini adalah awal perjalanan literasi kita, bukan perjalanan literasi saya. Tapi kita bersama-sama akan membangun literasi mulai dari skup terkecil, yakni dari Rumah Baca FM. Saya yakin Rumah Baca FM ini akan memberikan imbas yang begitu luar biasa kepada masyarakat setempat dan masyarakat luas lainnya. Untuk itu besar harapan saya ke depannya Rumah Baca FM semoga tetap berkorelasi yang positif dengan talent-talent di FM dan juga rekan-rekan di luar sana yang satu visi misi bahwa meminati literasi akan menciptakan kegemaran berliterasi. Sekian sambutan dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menapak ke acara inti, marilah kita saksikan bersama tari kreasi yang akan ditarikan oleh 42 NA Ozi dan 42 NA Devi. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, telah kita lalui bersama rangkaian acara pembukaan soft opening Rumah Baca Fortuna Manajemen Singaraja. Selanjutnya kita akan menapak ke acara inti, yakni talk show rangkaian soft opening Rumah Baca Fortuna Manajemen yang akan dipandu langsung oleh host cantik kami, 42 NA Putri. Untuk rekan Putri, disilakan. Terima kasih rekan pembawa acara. Salam literasi. Senang sekali rasanya saya 42 NA Putri diberikan kepercayaan untuk menjadi host dalam talk show kita kali ini yang merupakan rangkaian soft opening Rumah Baca FM. Nah, untuk itu kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, sedikit di perbincangan dulu ya, karena sebelumnya itu kita mungkin sama-sama sudah tahu bahwa di Indonesia budaya membaca itu sangat-sangat kurang. Namun bukan karena itu saja, namun di Indonesia ini juga masih ada orang-orang yang peduli terhadap literasi. Salah satunya atau mungkin salah duanya ya, sudah hadir juga di Rumah Baca FM ini yang sekaligus menjadi narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ari Santika selaku pendiri Rumah Baca FM. Halo Kak Ari, apa kabar kakak? Baik. Oh baik ya, mungkin bisa dipakai mic-nya kakak? Nggih, astung kare baik. Baik ya, kabarnya selalu baik walaupun di masa pandemi seperti ini, namun tetap kita harus menjaga kondisi. Dan berikutnya juga ada Bli Komang Sukoyase selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Halo Bli Komang Sukoyase. Ya, Oke, bagaimana kabarnya Bli? astung kare baik-baik. Baik-baik ya, jangan gini, jangan grogi dulu ya Bli, ya, saya nggak makan di sini Bli. Oke, kalau gitu langsung aja. Untuk di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya Rumah Baca FM itu apa sih? Karena di sini juga kita sudah langsung berada di Rumah Baca FM-nya. Jadi pertanyaan ini akan Putri sampaikan ke Kak Ari dulu. Silakan Kak Ari, yang dimaksud dengan Rumah Baca FM itu sebenarnya apa sih Kak? Baik, Pak NA Putri, terima Iya. kasih. Rumah Baca FM ini saya dirikan sebenarnya secara tidak langsung. Tidak langsung, oke. Ya. Kenapa saya katakan tidak langsung? Jadi begini, saya sebagai founder Fortuna Manajemen
the one stop solution of entertainment. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui, sudah di usia ke-19 tahun. 19 tahun untuk Fortuna Management. Iya. Oke. Dan hari ini 27 Juli 2021 tepat di usia yang ke-19 tahun. Nah, ini sebelum PPKM ya, sebelum Oke, PPKM, iya. saya cerita dulu sebelum PPKM. Saya kembali membuka kelas baru untuk mewadahi talenta-talenta seni di Kota Singaraja, itu skop kecilnya. Kami membuka kelas modeling, kami membuka kelas tari kreasi, tari Bali, dan juga MC. Sekaligus ada beberapa kelas intensif seperti fire dance class, ada juga magician class. Nah, kelas-kelas itu ada nilai plusnya di tempat kami. Kita ada kelas kepribadian. Oke. Karena begini, pengalaman saya selaku owner dari FM ini ketika menggelar beberapa event, ketika ada peserta yang kalah, saya selalu dibully oleh orang tuanya. Orang tuanya itu Iya. biasa sekali terjadi ya Kak Ari? Sering sekali dibully. Anak saya kalah ini gimana. Terus ketika menang disanjung-sanjung seperti itu. Saya sebenarnya dilema dengan posisi saya seperti itu. Oke. Akhirnya saya kembali membuka kelas dengan mengisi kelas kepribadian juga di setiap kategori kelasnya. Nah, syukur respon dari orang tua peserta didik di sini itu sangat antusias. Jadi di kelas baru ini lebih kurang di atas 20 calon peserta yang sebenarnya sudah terdaftar sebelum PPKM. Namun karena sekarang lagi PPKM jadi belum kami laksanakan seperti itu. Saya berpikir ketika orang tua mengantar anak-anaknya untuk belajar di sini, belajar MC atau belajar menari dan segala macam, saya apakan di 2 jam itu orang tuanya gitu kan. Kalau saya ngobrol, oke, di pertemuan pertama saya asik ngobrol dengan orang tuanya, tapi berikutnya bagaimana? Sehingga muncullah, kebetulan saya punya koleksi buku tidak banyak, tapi di atas 100 ketika itu ya. Itu udah banyak banget sebenarnya Kak Ari. Iya. Oke. Tapi berusia masih sedikit. Oke, ini beda ya, beda pengalaman. Oke, lanjut. Ini saya apakan buku-buku ini? Atau kenapa nggak buku-buku ini saya gunakan sebagai media untuk membuat orang tua dari peserta didik itu nyaman ada di rumah saya gitu kan. Akhirnya muncullah ide itu dan didukung juga oleh beberapa teman, beberapa relasi, termasuk narasumber yang hari ini sudah berkenan hadir, Beli Sukiyase selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Itu didukung positif oleh teman-teman saya. Jadi saya erak kita buat sama-sama ya kan, dengan keluarga, dengan anak-anak di sini. Terus buku banyak dari donasi dari beberapa donatur gitu kan. Jadi ya berdirilah rumah baca ini. Jadi itu yang melandasi adanya rumah baca Fortuna Management. Skop kecil, tapi saya yakin dampaknya akan besar ketika kita menaungi ini dengan positif, terus dengan serius, dan dengan qualified pastinya. Oke, ini berawal dari ketidaksengajaan menjadi hal yang luar biasa ya Kak Ari ya. Oke, itu dia tadi sedikit cerita dari Kak Ari juga sampai Rumah Baca FM ini berdiri. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang Rumah Baca FM, sekarang Putri mau tanya dulu nih ke Beli Sukiyase terkait Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Itu sebenarnya apa sih Kak? Mungkin boleh dijelaskan juga? Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, mengucapkan selamat ulang tahun buat Fortuna Management yang ke-19 ya. Nah, terkait dengan Taman Bacaan Masyarakat. Nah, Taman Bacaan Masyarakat ini terbentuk karena ingin mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas terkait dengan kebutuhan buku seperti itu. Jadi Taman Bacaan Masyarakat ini sifatnya non formal. Berbeda kemudian dengan perpustakaan, di mana dalam perpustakaan itu butuh administrasi yang lengkap, harus ada daftar hari dan lain sebagainya.
Nah, namun kehadiran taman bacaan ini ingin mempermudah begitu. Jadi tidak lagi terikat dengan administrasi, namun fokus terhadap penyediaan bahan bacaan atau referensi-referensi yang lain. Jadi itu untuk taman bacaan. Oke, itu untuk taman bacaan masyarakat. Nah, kalau boleh tahu di Provinsi Bali sendiri ada berapa taman bacaan masyarakat, Bli? Nah, untuk taman bacaan masyarakat di Provinsi Bali, berdasarkan data dari donasi buku Kemdikbud, itu ada 24 taman bacaan. 24, itu yang sudah tersebar di Bali? Tersebar di seluruh Bali, nah itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kenapa? Untuk menjadikan Bali yang literat itu membutuhkan banyak taman bacaan, banyak relawan yang ingin bergerak di bidang literasi. Nah, jadi 24 ini rasanya masih sangat-sangat kurang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait dengan buku dan gerakan-gerakan literasi lainnya. Nah, ini tersebar di seluruh kabupaten, sementara ini masih dalam tahap sosialisasi juga. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak di masing-masing kabupaten nanti ada taman bacaan masyarakat seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih Bli ya, apakah ini sudah tersebar di seluruh kabupaten atau mungkin ada kabupaten lagi yang mohon maaf ya, saya ulangin lagi ya Bli ya. Ini sudah tersebar di seluruh kabupaten atau mungkin ada beberapa kabupaten yang belum memiliki taman bacaan? Nah, jadi 24 taman bacaan masyarakat ini tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Mulai dari Karangasem, kemudian ada Bangli, ada Denpasar. Paling banyak di sini berada di Kota Denpasar. Nah, di Kota Denpasar itu ada 10 taman bacaan masyarakat. Kemudian yang nomor 2 ada Karangasem. Nah, di Karangasem itu ada 9 taman bacaan masyarakat. Sisanya ada di kabupaten-kabupaten yang lain tersebar. Nah, jadi Oke, kalau boleh tahu juga di tujuan dari taman bacaan masyarakat sendiri itu apa aja sih, Li? Nah, jadi begini. Terkait dengan tujuan dari taman bacaan masyarakat, nah secara real, secara nyata, tujuan dari TBM itu adalah untuk menjadikan masyarakat itu adalah masyarakat yang literat. Nah, dalam hal ini, TBM itu, taman bacaan masyarakat itu, tidak hanya menyediakan buku-buku saja, namun bagaimana kemudian TBM itu mampu menjadi pelita bagi masyarakat, menjadi memberdayakan masyarakat seperti itu. Jadi 6 literasi dasar ini akan mampu diterapkan di taman bacaan maupun di rumah baca. Nah, 6 literasi dasar yang dimaksud itu ada literasi baca tulis, ada numerasi, kemudian sains, ada finansial, ada literasi digital, dan ada literasi budaya dan kewargaan. Nah, jadi perlu dipertegas lagi bahwa TBM itu tidak hanya harus sebagai tempat baca saja, namun mampu memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, contohnya misal seperti ini, seperti rumah baca Fortuna Manajemen. Nah, di samping memberikan pelayanan baca juga nantinya ada pelatihan-pelatihan terkait entertainment, kemudian menari seperti itu. Nah, itu adalah bagian juga dari 6 literasi dasar yang diterapkan di taman bacaan seperti itu. Oke, terima kasih Bli Koman. Nah, sekarang Putri mau kembali lagi ke Kak Ari. Kalau tadi mungkin sudah diceritakan bagaimana sampai Rumah Baca FM ini berdiri. Sekarang Putri mau tahu lagi nih ya Kak ya, tantangan terbesar yang Kakak rasakan saat mendirikan Rumah Baca FM itu bagaimana sih Kak? Kalau berbicara soal tantangan, berarti ada hambatan, ada gangguan seperti itu. Bukan munafik ya, dalam tanda kutip, saya enjoy menjalani ini. Jadi saya have fun bersama anak-anak di Fortuna Management. Ketika kita kumpul, oke, kita meeting kecil, kita siapkan apa nih? Kita ada beberapa liputan di koran tentang prestasi-prestasi kita selama 19 tahun ini. Yuk kita buatkan rak koran. Walaupun itu jauh dari kelayakan, kalau boleh dikatakan mungkin ada beberapa pihak atau beberapa opini itu sudah nggak layak, tapi bagi kami sangat layak. Karena tempat koran, apalagi koran itu berisi tentang rekapan prestasi-prestasi FM, itu akan menstimulus anak-anak yang ikut kelas di Fortuna Management
jadi ingin mengikuti jejak kakak-kakak tingkatnya, kan seperti itu. Jadi bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada kendala, kami lakukan dengan have fun gitu. Saya nyambung sedikit dengan obrolan dari Beli Suke tadi, bahwa memang benar ini rak buku, tapi bukan berarti rak buku ini adalah nomor satu harus dibaca, tidak. Tapi rak buku ini bukan menjadi sekadar pameran bagi kami, juga tidak. Jadi anak-anak yang ikut kelas ini, yang sudah ya sebelum kami resmikan Rumah Baca FM, di sudut paling di sudut kiri gitu ya, atau beberapa karya dari anak kami pernah mengerjakan customer cycle. Jadi fotonya, dokumentasinya sudah kami rapikan seperti itu. Termasuk kami juga mengerjakan beberapa souvenir seperti contoh sepatu, pajangan sandal dari tali rafia, terus dompet dari tali rafia dan juga benang wol. Kami juga ada souvenir untuk wedding. Jadi kami sudah menggeliatkan itu sedari dulu. Jadi kalau ditanyakan tantangan, boleh dikatakan tidak ada gitu. Itu Putri. Oke, kalau tadi juga sudah sempat disinggung sedikit ya, karena ini tuh tidak ada tantangannya karena merasa sudah enjoy. Nah, kalau udah enjoy itu pasti didukung juga dengan orang-orang yang hebat dan sefrekuensi bersama kita. Nah, kalau boleh tahu kira-kira siapa saja sih Kak yang terlibat dalam proses pendirian Rumah Baca FM ini? Baik, tentunya yang pertama dukungan dari keluarga, orang tua ya, itu yang sangat membuat saya kuat sampai saat ini. Kemudian yang kedua, dukungan spirit dari anak-anak Fortuna Management dari angkatan pertama sampai saat ini. Jadi selama 19 tahun ini sudah di atas 200 talent yang sudah kami lahirkan. Itu masih loyalitasnya masih sangat tinggi sekali sampai saat ini. Mereka mendukung. Cara mendukungnya bagaimana? Mereka mengirimkan satu buku untuk kami, itu sudah bermanfaat bagi sejuta anak nantinya, ya. Jadi sampai saat ini sudah ada 300 sekian buku, itu dari donatur yang sangat budiman banget tentunya, ya. Jadi dukungan dari anak-anak FM itu yang sangat membuat saya kuat sampai saat ini. Selain itu ada beberapa sastrawan yang saya jadikan panutan. Saya sebut saja nama beliau. Yang pertama Bunda Putri Swastini, ya, Ibu Gubernur kita sebagai Bunda Literasi kami. Beliau sangat mendukung acara-acara seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun secara tidak langsung beliau mengatakan hal itu kepada saya, namun karena saya sadar bahwa diri saya harus meneruskan program pemerintah, yakni Gerakan Literasi Nasional, saya menjadikan beliau sebagai panutan. Jadi saya ikuti alur beliau, menerapkan literasi ini sebagai awal untuk meneruskan Gerakan Literasi Nasional. Yang kedua, ada sastrawan Bapak Dr. Sahadewa. Beliau seorang dokter kandungan, tapi beliau juga seorang sastrawan. Saya banyak belajar dari tulisan beliau. Beliau tidak pernah Ari, kamu harus begini, kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri, tidak. Tapi saya belajar dari tulisan beliau. Itu hebatnya tulisan. Yang kedua, saya belajar dari sebuah puisi karya Bapak Gede Artawan, Tubuhmu Selembar Daun, ya. Puisi berjudul Tubuhmu Selembar Daun itu ternyata mengajarkan saya, ya, bahwa ketika tubuh diibaratkan menjadi sebuah daun, gitu, bagaimana lemahnya tubuh ini. Tapi dibalik itu bagaimana kuatnya tubuh ketika daun itu bisa difungsikan macam-macam. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Itu. Dan satu lagi yang di sebelah kiri saya,
ini memberikan atmosfer yang sangat tinggi sekali kepada saya secara pribadi. Sebenarnya saya bertemu beliau tahun 2015 ya, Bli Komang ya. Kita pernah sama-sama sebagai Duta Bali di tingkat nasional, 2015 di Medan, 2016 di Palu, 2017 sama-sama kita berjuang untuk Bali di Kota Bengkulu, dan kita sama-sama bisa memberikan posisi Bali di posisi sangat istimewa. Beliau selalu berpesan, ayo Bliari pasti bisa. Saya mungkin terlalu lama berpikir ya, sehingga baru sekarang bisa terrealisasi. Padahal tidak. Saya menyiapkan kuda-kuda yang cukup banyak, Bli Komang. Karena apa? Karena saya harus percaya diri. Saya harus menyiapkan kuda-kuda yang begitu banyak agar pondasi Rumah Baca FM ini tidak hanya didengungkan pada hari ini saja. Saya ingin Rumah Baca FM dikenal banyak orang, terus diikuti banyak orang, sehingga angka 24 itu bisa berubah menjadi 240 ya tahun berikutnya. Itu harapan saya. Segitu PS Putri, sepertinya saya terlalu berambisi ya. Silakan Putri. Seperti itu bukan ambisi ya, tapi semangat. Itu adalah salah satu bentuk semangat dari Kak Ari untuk mendirikan Rumah Baca FM sampai semegah ini. Ini sudah megah menurutnya Putri ya. Apalagi nanti jika memang sudah benar-benar terwujud dan semakin jalan lagi, semoga dan mari kita berdoa bersama agar Rumah Baca FM dan masyarakat sekitarnya juga bisa mengikuti jejak ini. Oke, tadi juga sempat disinggung sedikit dari Kak Ari, katanya tahun 2015 lalu tahun-tahun berikutnya ini bareng-bareng sama Bli Komang katanya ya untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, dengar-dengar juga nih Bli Komang tahun 2015, 2016, 2017 Bli Komang ini sempat menjadi Duta Bali dalam pengelola TBM tingkat nasional. Mungkin bisa diceritakan dulu Bli biar nggak terlalu tegang gitu ya. Baik, nah sebelum lanjut juga terkait dengan apa yang tadi disebutkan sama Kak Ari, bahwa kita bertemu dari tahun 2015 berarti ya. Jadi bedanya saya dengan Bli Ari adalah kalau Bli Ari membuat kuda-kuda dulu, kalau saya pukul dulu urusan belakang. Nah itu masalahnya. Jadi dalam hal ini adalah kegiatan dulu, berkegiatan, baru kemudian sambil jalan menyiapkan tahap demi tahap seperti itu. Nah, pada waktu tahun 2015 kemudian mengikuti sebagai pengelola Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Pada saat itu mewakili Bali bersama Bli Ari juga. Nah, itu rasanya sangat-sangat bangga seperti itu, karena pergerakan tiang sebenarnya di gerakan literasi itu dimulai sejak tahun 2010. Jadi 2010 baru mulai, kemudian di tahun 2011 baru kemudian fokus di kegiatan pemberantasan buta aksara. Nah, sampai saat ini juga masih di pemberantasan buta aksara, di pengentasan buta aksara untuk meningkatkan taraf keaksaraan masyarakat, kemudian merambah lagi ke gerakan literasi finansial, kemudian di budaya dan kewargaan. Jadi kegiatan ini saya juga sudah lakukan di Karangasem, karena tempat tinggal saya ada di Karangasem. Jadi awal kegiatan ini dimulai dari Karangasem seperti itu. Sampai saat ini mampu dalam hal ini memotivasi teman-teman untuk membentuk rumah baca, taman bacaan sebagai salah satu nanti tempat untuk meminjam buku dan berkegiatan dan lain-lain. Jadi mewakili Bali sebagai pengelola TBM itu rasanya sangat-sangat bangga seperti itu, karena mampu mewakili provinsi sendiri untuk tampil ke tingkat nasional. Nah, kemudian untuk prestasi belum begitu banyak prestasi, namun kalau ditanyakan prestasi tidak terlalu banyak, tapi kalau ditanyakan kegiatan lumayan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan taman bacaan, terkait dengan rumah baca, nanti bisa main misalkan ke Karangasem dari, mudah-mudahan dari bisa main ke Karangasem. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya rumah baca Fortuna Manajemen ini akan didaftarkan di donasi buku Kemdikbud agar nanti bisa diakui secara nasional seperti itu ya.
Nah mungkin itu dari saya, silakan. Baik, terima kasih Bli Komang. Nah, kalau tadi juga nih ya Bli ya, mungkin baru sampai saat ini ada 24 taman bacaan ataupun rumah bacaan seperti yang sudah didirikan oleh Kak Ari. Nah, kira-kira mungkin ada masyarakat di luar sana yang sebenarnya ingin membentuk rumah bacaan ataupun taman bacaan tersebut, tapi masih belum tahu syaratnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana syarat suatu lembaga atau suatu tempat itu bisa dinyatakan boleh untuk mendirikan taman baca ataupun rumah bacaan ini, Kak? Nah, terkait dengan syarat, sebenarnya tidak ada syarat yang harus dipenuhi secara khusus. Tapi yang terpenting nomor satu adalah ada niat untuk mendirikan, itu saja dulu. Bagaimana kemudian kita mampu menumbuhkan rasa kerelawanan kita untuk melayani masyarakat. Yang namanya relawan itu tidak secara finansial jelas tidak akan ada keuntungan seperti itu. Namun secara batin, secara hati pasti ada hal yang begitu membuat kita untuk terus bergerak. Jadi kalau masalah terkait dengan syarat-syarat itu sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang jelas nanti ada niat kemudian kita membuka jejaring lebih luas, kita bermitra dengan teman-teman yang lain, dengan relawan, dengan rumah baca, dengan taman bacaan masyarakat. Jadi agar nanti perkembangannya bisa lebih jauh seperti itu. Nah, perlu juga diketahui bahwa di TBM itu ada yang di bawah naungan yayasan, ada juga yang mandiri, dan ada juga di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Jadi yang selama ini banyak ada di lapangan itu adalah di bawah PKBM dan di bawah yayasan. Nah, ada juga taman bacaan yang sama sekali tidak memiliki legalitas seperti akte notaris, namun kegiatannya ada seperti itu. Jadi hal yang paling perlu kita siapkan adalah kemauan untuk meningkatkan taraf literasi masyarakat seperti itu. Oke, Cukup sederhana. Yang penting ada niat dulu, nanti bisa langsung dihubungi ya Bli Komangnya. Oke, nah kalau tadi dari Bli Komang, sekarang kembali lagi ke Kak Ari. Nah kalau boleh tahu Kak, sasaran dari Rumah Baca FM ini ke depannya siapa saja Kak? Dan bagaimana sistem Rumah Baca ini nantinya? Baik, sesuai dengan tolak ukur atau yang melatar belakangi pendirian Rumah Baca ini, awalnya memang sasarannya untuk orang tua peserta didik yang kursus di sini atau belajar seni di Fortuna Management. Namun sambil jalan sepertinya tidak cukup jika sasarannya cuma orang tua atau anak-anak peserta didik di Fortuna Management saja. Namun sasarannya adalah untuk masyarakat luas. Skop kecilnya yang berada di sekitar rumah kami Fortuna Management di Jalan Kumbakarna, The Green LC 8 nomor 4 Singaraja. Jadi yang dekat-dekat sini saya pastinya akan menunjukkan dan memberikan ruang kepada masyarakat yang ada di dekat sini. Itu yang pertama. Namun ke sasaran kedua, masyarakat luas, kami pun sudah menyiapkan 2 program sebenarnya. Yang pertama, sedang kami kerjakan gerobak baca. Jadi, saya dan anak-anak FM di sini dengan salary keikhlasan, gitu kan. Jadi tidak ada patokan dapat gaji berapa, tidak, kami lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Akan berjualan jamu. Kita akan berjualan jamu di tempat-tempat ramai, tapi nanti setelah situasi normal ya. Jadi gerobak baca itu kita isi jamu yang kami racik sendiri juga, dan ada beberapa buku yang boleh dibaca secara gratis oleh si pembeli jamu. Seperti itu. Teman-teman yang ingin meminjam buku di sini juga tidak kami mintakan biaya untuk meminjam dan segala macam, tidak. Hanya saja syarat utamanya adalah mau membaca, yang kedua bertanggung jawab akan bacaan tersebut, jangan sampai dirobek atau dicoret-coret itu. Dan untuk rencana program kita kedua yang sedang kami rancang adalah Rumah Baca FM.
Jadi secara digital kami juga akan lakoni itu karena mau tidak mau kita tidak mau ketinggalan dengan dunia digital itu yang kedua. Dan semoga program-program itu bisa terrealisasi ketika memang dukungan dari banyak pihak selalu muncul dan selalu mensupport kami seperti itu. Oke, kita doakan bersama agar seluruh programnya bisa berjalan sesuai dengan keinginan ya. Nah, sebelum Putri mau memberikan pertanyaan terakhir, tenang saja seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Ari tadi, di sini bukan hanya membaca saja, namun masih ada banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini dia ada beberapa pertunjukan yang akan kita saksikan bersama sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa saja pertanyaan tersebut? Langsung saja kita saksikan bersama penampilan dari talent Fortuna Management. Om Swastiastu, Titiang 42NA Suitnyana, Jagi Maktayang Satwa Sane Mamurda, Ikopet Uling Tirai Bambu. Sedek dina anu, ada lawak selem manongos di waruni. Ia malas pesan gegaine tuah pulas. Jani lakar kedua negara melalui kone ia. Puih suber telung tiban, ia mara teka. Lantas ia ngomong, ni hao, ni hao, ni hao. Si, puih bangras gati munyene, gaya gati, muin memunyi bahasa dura negara. Nah, jani kone ada iceruk-cuk, lakaranga ngorain beburone ane manongos ring punya warungi sani gede. Kene abetne ia ngomong, beburon cai, jani orain je, gumi subenadak masilur, angin barat kebos, jani lulungang je cai nyaga dewek. Lantas ilawah mamunyi kini, cai ceruk-cuk ngudel ngomong gitu, sing ada anak-anak itu jani gumini subuh modernisasi tu sing ada ane madan penyakit. Buih gaya gadiko ni ilawah ngomong sekadi gitu, neh jani koni nada gumini masilur mamunyi lantas ide betara indra. Lakarangan numpas beburuni ani corah. Mamunyi kone ujani tadet gede nyander pohon warune entu. Lantas ia ngomong, cai baburon muda cai ngomong gitu. Jani ake lakar nekang beburon sane nyakitin cai. Lantas ia lawah ngomong, muda adi ada dewa gitu. Wih, sing sedek angon pitudoh tu. Lantas icruk-cuk ngomong kini, nah cai gitu subuh awak tu sing ninguang pede, jani awak tantang cai ke pasraman desa. Nah cai jani ditu ngomong ajak betara indra, alus-alusan nyen cai ngomong dengunyi anik itu. Nah jani subuh kuni teke matan aini menjejer lantas beburuni di pasramani. Lantas ngomong kini, mih ratu kocap kenapa niki adi makejang nike beburuni kia males termasuk nyaning kone munyene ilelawah. Bi kini dogen gegayane betarani cuma nyalang dogen bi. Lantas ilawah masih ngomong kini, tu sing ada madan virus ani kitu-kitu. Lantas teke hujan koni meringang kone beburuni. Boy gelem pilek batuk sesek koni mekejang tangkahne. Nada beburuni mekejang pulas.
di pasraman tusing ngidang bangun angki aneh kuning nada mati. Nah yang gitu jani apa kun itu ada nih. Nah jani di era modernisasi ada kuning madan covid. Covid ento ulit ni tirai bambu negara Cina utawi Tiongkok. Panegara Indonesia ni mangkin suba keni pandemi covid. Nah kita suba ilalawah adane ane ngabe uli angin utawi uli debu. Mangkin cerik-cerike nenten lali ngangen protokol kesehatan, ngangen masker, ngangen kone sanitizer, jaga jarak kone adane. Nah pitutur titiangin ke boya je buah pitutur nanging selegang elingang patut nyage napi sani titiang pitutura. Nah jani ilawah kone sube kena penyakit sane madan covid. Nah jani sube cutetang satuan ni mangkin ilawah sarwa beburot ane ditungoyong di punyan warni pada gereng agung sengidang bangun aingge punika saduan titiani sani mamurde ikopet uling tirai bambu madak-madak je sareng sami stade poleh kerahayuan. Neh sani penting mangkin je boya PPKM kone adane. Nah boya je PPKM ngoyong juma. Nah jani ada kuni Taman Baca Fortuna Manajemen. Ditu abah ada buku nyenje ani singnya atau sing males kuni mai tege ke Fortuna Manajemen ada taman baca. Aige asapunika saduan titiangi yang puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke, itu dia penampilan dari talent Fortuna Manajemen yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya, Putri mau kembali bertanya kepada narasumber kita kali ini. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga bisa dikatakan, mungkin diungkapkan harapan ke depannya terkait Rumah Baca FM atau mungkin juga tentang Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Dari Kak Ari mungkin dulu, silakan. Satu harapan kami, semoga Rumah Baca FM bisa maju sampai tingkat nasional dan bisa turut menyukseskan gerakan literasi nasional. Pesan saya, ayo gemar berliterasi. Oke, pesan yang singkat, padat, dan sangat jelas. Dan sekarang silakan Beli Kamang. Nah, baik, untuk pesan yang bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan pembentukan taman bacaan ataupun rumah baca, saya harapkan mampu lebih banyak bisa ada taman bacaan atau rumah baca di Bali pada umumnya. Nah, dan di Buleleng pada khususnya. Salah satunya seperti Rumah Baca Fortuna Manajemen, walaupun koleksi bukunya baru ada 200 ya, 200, 300, tapi nanti ke depan akan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ada donasi-donasi buku, apalagi nanti bisa gabung di donasi buku Kemdikbud. Astungkaren nanti ada jaringan untuk penambahan bahan literasinya seperti itu. Nah, harapan saya selanjutnya adalah mari sama-sama kita bergerak untuk mensukseskan gerakan literasi nasional, dalam hal ini gerakan literasi masyarakat dengan membentuk taman bacaan ataupun rumah baca, kemudian melaksanakan kegiatan bukan hanya kemudian dibaca tulis, namun bisa merambah lagi ke 6 literasi dasar yang dimaksud seperti itu. Nah, itu harapan dari Tiang, terima kasih. Oke, penyampaian harapan dari kedua narasumber kita mungkin menjadi
pernyataan terakhir ya untuk talk show kita kali ini. Namun sebelum itu ada penyerahan kenang-kenangan juga dari Rumah Baca FM yang akan diserahkan juga oleh Kak Ari nantinya kepada Bliko Masukayasa selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali. Sebelum itu saya persilakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kenang-kenangan yang akan diberikan. Silakan. Oke, kedua narasumber kita boleh berdiri terlebih dulu. Oke, silakan. Baik, mungkin ini tidak bisa dihargai dengan apapun ya, karena perjuangan dan perjalanan dari Karangasem menuju Singaraja itu cukup panjang bagi saya, dan terima kasih Bliko Masukayasa sudah hadir dengan penuh cinta kasih ke Rumah Baca Fortuna Manajemen. Ada sedikit kenang-kenangan. Selain apresiasi berupa sertifikat, kami atau saya pribadi memberikan buku puisi. Niki adalah buku ke-8 saya, buku kumpulan puisi yang berjudul Lelaki Bumi. Sekiranya bisa lebih memahami lagi begitu banyak pondasi dan kerikil tajam yang saya lalui selama ini. Terima kasih Bapak Pemanggi. Baik, dengan penyerahan ini maka berakhir pula talk show kita pada kali ini yang merupakan rangkaian dari soft opening Rumah Baca FM. Untuk itu, saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan pembawa acara. Happy birthday to you. Baik, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kali ini kita akan meniup lilin terlebih dahulu sebagai rasa ungkapan kita juga untuk perayaan hari ulang tahun FM Fortuna Manajemen yang ke-19 sekaligus soft opening Rumah Baca FM. Namun sebelum itu karena kita juga harus menaati yang namanya protokol kesehatan, jadi lilinnya dikipas-kipas aja ya, jangan ditiup dulu. Oke, sedikit lagi angka satunya ya. Baik, dengan matinya atau padamnya lilin tersebut, maka dengan resmi pula Fortuna Manajemen ini sudah genap berusia 19 tahun serta Rumah Baca FM sudah siap Anda datangi, sudah siap juga Anda untuk melihat-lihat dan baca-baca koleksi buku kami. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Fortuna Manajemen dan selamat sudah terbukanya Rumah Baca FM. Baik, untuk acara berikutnya sebelum kita melangkah lagi, sebelumnya saya juga mohon izin kepada seluruh talent dari Fortuna Manajemen untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan saya juga mengundang Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Bali, Bapak Masukayasa, untuk mendampingi Kak Ari selaku pendiri Rumah Baca FM. Bliko Masukayasa selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Bali untuk menemani Kak Ari selaku pendiri Rumah Baca FM. Untuk itu disilakan Bli. Ya, berikutnya saya persilakan juga untuk Kak Ari memotong tumpeng dan memberikannya ke Bliko Masukayasa. Silakan. Baik, ini dia penyerahan tumpeng pertama langsung dari Kak Ari kepada Bliko Masukayasa. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan berikutnya kira-kira mau diberikan kepada siapa Kak Ari? Baik, ada 2 tumpeng spesial saya akan berikan. Yang pertama kepada istri saya sendiri yang selalu mensupport segala bentuk kegiatan saya ke depan selama ini, sehingga Rumah Baca FM ini pun bisa terbentuk hari ini tanggal 27 Juli 2021. Kepada Eka Wulandari saya undang. Terus yang kedua perwakilan dari talent saya ya. Semua talent saya sangat saya sayangi dan begitu saya banggakan. Namun hari ini karena begitu spesial juga,
ada salah satu talent dari Fortuna Management yang berulang tahun. Saya undang 42NA Mita sebagai wakil dari talent Fortuna Management untuk mendapatkan tumpeng spesial dari saya. Oke, jadi itu dia dua perwakilan yang diminta oleh Kak Ari menuju ke panggung, dan selamat ulang tahun juga untuk Mita ya. Baik, untuk itu disilakan Kak Ari untuk memberikan tumpeng kepada istri tercinta dan juga perwakilan talent dari Fortuna Management. Ini dari aroma-aromanya sepertinya enak ya. Nanti diberikan ke MC-nya kapan nih Kak Ari? Nanti ya, ditunggu ya Kak Ari ya. Oke, ini dia penyerahan pertama untuk istri tercinta. Oke, silakan untuk mengatur jarak terlebih dulu. Baik. Berikutnya, silakan diberikan kepada perwakilan talent dari Fortuna Management yang kali ini juga berulang tahun. Baik, sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Rumah Baca FM yang sudah berdiri mulai dari hari ini dan sudah dapat dijumpai oleh siapapun. Dan sekali lagi selamat juga, selamat ulang tahun kepada Fortuna Management yang ke-19 dan juga kepada Mita ya Mita ya. Oke, dengan itu maka berakhir pula kegiatan kita hari ini, dan kembali saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan pembawa acara. Iya, terima kasih rekan Putri. Hadirin yang berbahagia, itulah dia tadi telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian acara soft opening Rumah Baca Fortuna Management. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati hadirin. Kenal yang berkenan dan abaikan yang kurang berkenan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.